Kembali dengan saya malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran pembukaan, pendahuluan, pengajaran tentang kemah suci tabernakel, di mana harus ada bahan-bahan yang harus dipersembahkan, ya, seperti yang sebelumnya. Kita akan masuki syarat persembahan yang benar, ya. Panca indera kita, hidup kita ini, kita akan persembahkan kepada Bapa Yahweh untuk dibangun menjadi tubuh sidang mempelainya, sehingga kita harus mempersembahkan tubuh ini. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihatkan kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, di situ ada 3 persyaratan kehidupan kita ini bisa dibangun menjadi bait suci, tabernakel, menjadi sidang mempelai Yeshua HaMashiach. Yang pertama, yang hidup, tubuh yang hidup, tubuh yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, pada penciptaan manusia pertama Adam mendapatkan hembusan napas dari Bapa Yahweh secara langsung, sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya, itu suatu gambaran dalam kehidupan kita dalam zaman akhir ini. Kita mendapatkan hembusan dari Roh Kudus, hidup yang mau dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup yang bagaimana? Hidup yang dikuasai Roh Kudus adalah hidup yang bisa, yang sanggup mematikan perbuatan-perbuatan daging, mematikan keinginan-keinginan daging kita. Karena daging ini tidak taat pada firman Tuhan. Daging ini sifatnya memberontak kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Daging ini tidak mau dipersalahkan. Daging ini sifatnya mau menang sendiri, mau enak sendiri. Itulah daging yang sudah tercemar oleh dosa. Dosa keturunan, dosa nenek moyang, dosa-dosa perbuatan itu yang harus kita matikan, ya. Kita melihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan segera mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Ya, sebab siapa saja dipimpin Roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Ya, jadi Roh Kudus itu, ya, orang yang dipimpin Roh Kudus itu yang bisa mematikan keinginan daging. Apa keinginan daging yang senantiasa kita harus matikan? Ya, kita harus matikan, kita harus lawan, supaya keinginan daging itu tidak timbul di dalam kehidupan kita,
Maka keinginan daging itu di dalam kitab Galatia, ya. Kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-19, ya. Ini membuat persembahan tubuh kita itu, ya, mati. Mati artinya tubuh yang berdosa. Ya. Yang Bapa Yahweh inginkan adalah yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu yang harus kita mengerti bersama-sama. Adapun pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perjinahan. Ya. Kalau kita masih hidup dalam perjinahan, ya, Matius mencatat, ya, kalau seorang laki-laki memandang perempuan dan timbul hawa nafsu mengingininya, itu sudah berzinah dalam hati. Itu ada dalam perjinahan. Pikirannya kotor, pikirannya najis, pikirannya kepada daging. Ya, karena perjinahan ini juga merupakan dosa di akhir zaman. Ya, begitu banyak nikah-nikah yang rusak, nikah-nikah yang hancur. Ya. Karena Bapak Yahweh tidak menginginkan perceraian. Ya, orang yang bercerai dan menikah lagi itu hidup dalam perjinahan. Ya, di mata Bapak Yahweh itu hidup dalam perjinahan. Ya. Menikah dalam bentuk apapun itu sudah ada dalam ikatan daripada Tuhan, daripada Bapa Yahweh. Ya, jadi penting sekali kita lepas dari yang namanya perjinahan. Karena Bapa Yahweh menetapkan sekali hidup dalam pernikahan, terikat selama masih hidup. Tetapi kalau salah seorang dari pasangan hidup itu meninggal, ya, maka itu bebas. Ya, tentunya kalaupun menikah harus dengan orang yang bersatu iman dan mereka juga orang yang bebas. Ya, tidak bisa menikah dengan orang yang diceraikan. Ya, itu ayat-ayatnya banyak. Ya, nanti kita akan buka ayat-ayat itu, tetapi kita akan melihat dulu hal yang lain. Ya, itu perjinahan, ya, percabulan, ya, cabul. Ya, pikirannya cabul kepada yang najis, kepada yang seksi, kepada yang kotor, itu cabul. Ya, kenajisan, ya, kenajisan jasmani, rohani, ya, sensualitas, penyembahan berhala, ya, penyembahan berhala. Ya, ilah bangsa-bangsa itu bagian daripada penyembahan berhala, tetapi Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Elohim kita. Jadi yang tidak menyembah Yahweh, ya, tidak menyembah Elohim kita, itu menyembah berhala, penyembahan berhala. Ya, kitab Korintus, berhala itu segala sesuatu yang mengikat. Sekarang ini banyak berhala-berhala yang muncul. Ya, HP bisa menjadi berhala karena itu banyak mengikat. Anak-anak banyak terikat dengan game, dengan HP, tidak bisa lepas. Ketika kita tegur, mereka marah. Tidak hanya anak-anak, orang tua pun banyak sekali yang menjadikan berhala, cintanya kepada gadget lebih tinggi daripada cintanya kepada Bapa Yahweh. Tahan di depan gadgetnya berjam-jam, tetapi untuk berdoa 10 menit, seperempat jam tidak sanggup. Ya, belajar firman, membaca firman Tuhan beberapa menit tidak mampu. Tetapi untuk perkara-perkara duniawi ini, ya, sampai lupa makan, lupa mandi, lupa tidur, ya, dan akhirnya banyak sekali yang sudah menjadi gila
karena gadget. Itu namanya penyembahan berhala, mengikat kita. Banyak sekali, ya. Ya, itu setelah penyembahan berhala, sihir, permusuhan. Ya, daging itu suka bermusuhan satu dengan lain. Suami istri bisa bermusuhan, anak orang tua bisa bermusuhan, gembala jemaat bisa bermusuhan, antar gembala bisa bermusuhan. Jadi permusuhan antar kampung, antar geng, ya, permusuhan, perselisihan, ya, ini perselisihan paham banyak sekali terjadi, ya, apalagi di dalam kehidupan kerohanian, paham, ya, paham kita tidak sesuai dengan paham yang lain, itu menjadi suatu perselisihan, sehingga terjadi pengkotak-kotaan, terjadi organisasi-organisasi yang terus berkembang. Karena apa? Karena perselisihan, tidak bisa menerima satu dengan yang lain, ya, saling menyesatkan, tuduh menuduh, ya, perselisihan berujung kepada pertikaian. Nanti pada akhirnya akan terjadi pembunuhan. Semua itu sifat-sifat daging yang harus kita buang dalam kehidupan kita, ya. Permusuhan, perbantahan, ya. Sudah ada permusuhan, perbantahan, berbantah-bantah. Ya, lakukan segala sesuatu tidak berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Ya, Filipi itu mencatat, ya, lakukanlah segala sesuatu, jangan berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Karena bangsa Israel karena bersungut-sungut tidak sampai ke tanah Kanaan. Ya, apapun persoalan kita, mari jangan ada bersungut-sungut, berbantah-bantah, berkepanjangan. Kita boleh menyampaikan pendapat, kita boleh menyampaikan apa yang di hati kita, tetapi kita tidak boleh berbantah-bantah, bersungut-sungut. Itu satu paket daging yang akan menghancurkan kehidupan kita, ya. Baru ada iri hati, ya, iri hati. Orang lain berhasil, iri hati. Orang lain nampak maju, iri hati, ya, iri hati, hatinya penuh dengan iri dengki, ya. Ini iri hati, ya, amarah, persaingan, ya, ada amarah, ada persaingan, ada perselisihan, ada sekte-sekte, kelompok-kelompok. Ya, kita melayani Bapak Yahweh, bukan melayani organisasi. Kita tidak cinta-cinta kepada organisasi, tetapi kita mencintai Bapak Yahweh, mencintai firman Tuhan. Karena organisasi itu tidak membawa keselamatan. Cinta kepada manusia, walaupun manusia itu dipakai oleh Bapak Yahweh, tidak membawa keselamatan. Supaya kita mau memegang teguh firman Tuhan, bukan kata manusia, kata orang-orang yang dipakai Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam kita. Itu sekte-sekte, itu organisasi-organisasi yang tumbuh terus karena perpecahan, perselisihan pandangan. Ya. Tidak ada organisasi yang sempurna di muka bumi ini. Semua ada kekurangan, semua ada cacat, ada celah, tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu jangan kita saling menghakimi, ya, saling mempersalahkan, saling menghina, ya. Kita yang perlu adalah menyatakan kebenaran, ya, kita nyatakan kebenaran yang kita terima dari Tuhan,
Ya, tidak perlu berbantah-bantah, tidak perlu bersungut-sungut. Ya, jangan sampai ya akibat perbedaan, karena kita ini adalah tubuh. Tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Fungsi kita itu masing-masing. Ya, mata fungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, kaki untuk berjalan, tangan untuk bekerja. Semua punya fungsi kita masing-masing. Ya. Tujuan kita adalah membangun tubuh Yeshua HaMashiach menjadi mempelai wanita Yeshua HaMashiach. Itu tujuan kita. Ya, menjadi persembahan itu adalah tubuh yang hidup. Daging itu harus kita matikan, kita tekan supaya hidup kita ini berkenan. Ya. Kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku mengatakan sebelumnya kepadamu, sebagaimana pula telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Ya, itu artinya persembahannya itu mati. Ya, bukan tubuh yang hidup, tubuh yang mati, tubuh yang dikuasai oleh dosa, kejahatan, keinginan daging. Tetapi kita dalam Roma 8:13 itu, kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita mematikan perbuatan daging. Ya. Kalau hidup kita sudah dikuasai oleh firman Tuhan, ya, tubuh yang hidup, ya, tubuh yang hidup itu apa? Itu ayat 22. Dan orang-orang milik HaMashiach. Oh, saya ulang, ayat 22. Akan tetapi buah roh ialah kasih. Ya, tubuh yang hidup itu memiliki buah-buah roh. Ya, buah roh itu adalah kasih. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4, ya, kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, ya, kasih itu, ya, lebih bagus kita lihat sebentar. Ya. Korintus 13 itu kasih, buah roh itu adalah kasih. Ya, kita lihat dulu. Ya, pelan-pelan. 13. Oke. Ya, buah roh adalah kasih. Kasih itu panjang sabar. Ya, panjang sabar. Jadi kalau kita memiliki kasih yang dari Tuhan itu panjang sabar, sabar dalam kesengsaraan, sabar saat dihina, sabar saat mengalami penindasan, sabar saat kita kecewakan, ada sabar menghadapi situasi apapun dengan sabar. Ya, kesabaran itu penting. Dalam pekerjaan pun perlu kesabaran, perlu ketekunan, sabar. Ya. Orang yang sabar itu pasti akan mendapatkan berkat dari Bapa Yahweh. Sabar, ya. Karena kalau tidak sabar akan terjadi pertikaian. Ya. Sabar. Ia murah hati, ya, mudah mengampuni. Itu murah hati, mudah mengampuni, murah hati, mudah memberi, mudah memaafkan. Murah hati, ada kemurahan hatinya, melimpah. Ya, kasih itu tidak mencemburui. Ya, kasih itu tidak memegahkan diri atau sombong, tidak suka bermegah, merasa diri pandai, merasa diri bisa, lalu menghakimi orang lain, merendahkan orang lain. Ya, orang sudah memegang diri itu merasa dirinya benar, merasa dirinya pandai, merasa dirinya pintar. Itu orang yang tidak mau mendengar nasihat orang. Ya, orang yang sombong itu suka kali membodoh-bodohkan orang, merendahkan orang. Ya,
Banyak sekali terjadi dalam kehidupan nyata sekarang ini, saudara. Ya, orang sombong itu orang tidak bisa ditegur, orang tidak bisa dinasehati, pasti akan marah. Itu orang sombong. Tidak ada kasih Bapak Yahweh. Ya, tidak ada kasih Bapak Yahweh. Ya. Tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, tidak mencari keuntungan dari sendiri. Ia tidak terhasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat. Ya. Jadi orang memiliki kasih itu menutupi banyak dosa, tidak menghitung-hitung yang jahat. Seringkali kita ini menghitung-hitung yang jahat, kejahatan orang, kekurangan orang, itu kita hitung-hitung, kita tunjuk-tunjuk terus. Ya, itu orang yang sombong, hatinya itu tidak ada kasih, tidak ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu tidak demikian. Orang yang hidup seperti Stefanus, dia sampaikan firman Tuhan, dan orang-orang yang mendengar pada waktu itu tertusuk hatinya. Lalu mereka geram dan panas dan ingin membunuh Stefanus. Tetapi Stefanus dirajam dengan batu. Dia menyerahkan nyawanya kepada Elohim. Dia melihat langit terbuka. Ya, malaikat turun naik melayani. Ya. Jadi menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu ada dua hal. Ya, ketika Petrus bersama dengan rasul-rasul yang lain, ya, firman Tuhan begitu tajam, menusuk, membuat orang bertobat. Tertusuk hatinya dengan firman Tuhan, bertobat, mengaku di hadapan Bapa Yahweh. Tetapi ada juga orang yang mendapatkan firman Tuhan, hatinya tertusuk dan marah. Akhirnya dia berbuat kejahatan. Itu wajar, ya, itu terjadi. Ya, tentunya yang satu akan mendapatkan keselamatan, yang satu akan mendapatkan hukuman kekal selama-lamanya kalau tidak bertobat. Ya, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan. Ia tidak bersukacita, tetapi turut bersukacita dalam kebenaran. Ya, turut bersukacita dalam kebenaran. Ia menanggung segala sesuatu, ia mempercayai segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, ia tabah menahan segala sesuatu. Jadi orang yang memiliki Roh Kudus itu tabah, tahan. Ya, itu orang yang ada Roh Kudus. Tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa. Ya, bahkan di dalam Roma 12 itu, ya, orang yang dipimpin Roh Kudus itu semangatnya tidak pernah kendor. Ya. Roma pasal 12 ayat 11. Dengan kerajinan yang tidak kendur, dengan bernyala-nyala dalam roh, dengan menghambakan diri kepada Tuhan. Ya. Ya, kalau di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kita lihat dulu sebentar ayat itu. Roma 12 ayat 11. Ya. Lebih enak dibaca, didengar. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan, layani Yahweh, layani Elohim. Ya, jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu melayani Yahweh, bukan melayani organisasi, tetapi melayani Yahweh. Ya, kita melayani Yahweh itu dengan berdoa. Doa penyembahan itu yang didorong oleh firman dan Roh Kudus itulah melayani. Bersamaan itu artinya kita sedang memberi makan. Ya, memberi makan Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu lewat doa penyembahan.
Karena ada dua tugas dalam hidup kita ini, melayani Tuhan, melayani Bapa Yahweh, dan melayani pekerjaan Bapa Yahweh. Ya, tentunya Bapa Yahweh ingin dipuaskan lewat penyembahan kita, lewat doa kita, ucapan syukur kita. Dan kita juga mau melayani pekerjaan Bapa Yahweh. Ya, memenangkan jiwa-jiwa, melayani tempat ibadah. Itu namanya melayani pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapa Yahweh. Ya. Yang selanjutnya yang kudus. Nah, gitu. Yang kudus, yang hidup tadi, tubuh yang hidup, tubuh yang aktif, tubuh yang bisa bergerak, tubuh yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sekarang yang kedua selanjutnya, ya, yang kudus, ya, tubuh yang dikuasai oleh firman. Ya, jadi tubuh itu harus dikuasai oleh firman. Ya. Di dalam Mazmur, dengan apakah seorang muda itu mempertahankan kelakuannya yang bersih, ya, selain menjaganya dengan firman Tuhan, ya, bersih, suci, kudus, yaitu ya supaya hidup kita ini menjaganya, dijaga, ya, jaga dengan firman Tuhan. Ya, kita baca dulu sebentar. 119 ayat 9. Dengan apa seorang muda membersihkan jalannya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Aku telah mencari Engkau dengan segenap hatiku. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berbuat dosa melawan Engkau. Ya, jadi melawan Engkau, melawan Tuhan. Supaya kita hidup jangan menjadi orang-orang yang melawan firman, melawan Tuhan. Hidup dalam kecemaran itu melawan Tuhan. Menjaga kekudusan itu dengan firman. Semakin banyak kita praktek firman, mendengar dan mempraktekkan firman, semakin kuduslah hidup kita. Ya, semakin kuduslah hidup kita. Ya. Itu firman. Itu menyucikan kita. Firman Tuhan itu menyucikan kita. Ya. Dalam Yohanes 6, ya, supaya hidup kita ada dalam kekudusan dan punya kekuatan, maka ada roti kehidupan. Ya, bentuk dari roti kehidupan itu tubuh dan darah Yesua lewat perjamuan suci. Perjamuan suci yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu akan menjaga tubuh kita hidup dalam kebenaran. Ya, ini dilakukan dengan benar. Karena dalam perjamuan suci kita harus menguji diri kita. Ya, menguji diri kita layak atau tidak. Jangan dipaksakan. Kalau kita tidak layak, artinya kita masih menyimpan dosa, kita tidak menyadari, nanti dosa itu akan termeterai. Jadi perjamuan yang tidak benar itu bisa berakibat fatal, membuat sakit, bisa meninggal. Tetapi perjamuan suci yang dilakukan dengan benar akan berdampak kepada kehidupan kekal. Ya, Yohanes pasal yang ke-6. Ya, bentar. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48. Aku ada roti kehidupan. Leluhurmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ini roti yang turun dari surga, supaya seorang yang telah
makan daripadanya, dia tidak mati. Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang telah makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan juga roti yang kuberikan adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Sebab itu orang-orang Yahudi bertengkar seorang dengan yang lain sambil berkata, bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan dagingnya kepada kita? Lalu Yesua berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ya, di dalam ia. Jadi itu kuasa daripada perjamuan suci itu. Itu menguduskan kita, menyucikan kehidupan kita. Karena tubuh dan darah Yesus itu tidak berdosa. Memang secara hurufiah kita makan roti dan anggur. Tetapi di alam roh itu adalah tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah itulah yang akan mendesak dosa kita, akan mendesak kenajisan kita, akan mendesak ketidakbenaran kita. Bagaimana kalau tubuh kita ini memiliki darah dan daging Yesus? Darah dan daging yang tahan menderita. Ya, darah dan daging yang tahan sengsara. Darah dan daging itu tahan menerima caci makian oleh karena kebenaran. Tahan. Ya. Yesus tahan. Sampai di kayu salib itu begitu mengerikan penderitaannya. Dia tetap ada dalam kebenaran dan kekudusan. Tubuhnya tetap kudus. Tubuh yang dikuasai oleh firman. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Bapa. Ya. Itu suatu prinsip yang harus kita miliki. Kita ada dalam dunia ini untuk melakukan kehendak firman Tuhan. Bukan kehendak daging, bukan kehendak diri kita yang harus kita kerjakan. Kalau kita jatuh bangun dalam melakukan firman Tuhan, terus berusaha. Karena seringkali kita menginginkan yang baik, tetapi kita melakukan yang jahat. Kita melakukan yang tidak benar. Karena apa? Karena masih ada dosa dalam hidup kita ini. Dosa itu yang menarik menuntun kita. Tetapi kalau kita banyak merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan baik dan benar, jangan sampai pikiran hati kita kepada duniawi. Kita beribadah, kita melayani, kita mengikut Bapa Yahweh bukan sekedar untuk menjadi orang kaya. Kalau saudara menginginkan kekayaan, tidak usah pada Bapa Yahweh. Dunia bisa memberikan kalau hanya sekedar kekayaan. Kalau hanya sekedar kesembuhan, mujizat-mujizat itu disenangi oleh orang dunia. Ya. Bahkan yang belakangan ini ada Ibu Ida bisa menyembuhkan. Dan orang akan berdunjul datang. Tetapi belum tentu itu dalam kebenaran. Ya kan? Tetapi kita mau belajar dalam firman. Tujuan kita itu dikuduskan, disucikan. Ya, kalau soal perkara-perkara yang materi ini, Bapak Yahweh tahu semuanya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Bapak Yahweh tahu. Ya. Karena itu bukan menjadi suatu hal yang utama bagi Bapak Yahweh. Mau kaya, mau miskin, tidak menjadi satu jaminan kita diselamatkan. Ketaatan kepada firman Tuhan itu yang menjadi jaminan kita masuk Samayim.
Ya, karena banyak orang yang memiliki harta, naiknya harta, naik juga kesombongan, naiknya pendidikan, naik juga kesombongan. Ya, begitu banyak orang-orang yang memiliki titel-titel yang tinggi, baik sekuler, baik dalam kerohanian, menjadi kesombongan-kesombongan. Ya, manusia seperti itu. Ada kesombongan-kesombongan. Pengetahuan yang tinggi membuat manusia itu sombong. Tetapi kita maunya menjadi orang yang rendah hati. Ya, karena orang yang rendah hati akan mewarisi bumi. Hidup penuh dengan bahagia. Ya, hidup penuh dengan bahagia. Kebahagiaan itu penting, saudara. Ya, kebahagiaan itu penting kita miliki. Itulah salah satu tubuh yang kudus. Ya, kita persembahkan tubuh yang kudus, tubuh yang dikuasai oleh firman Elohim. Ya, yang ketiga, tubuh yang berkenan. Ya, tubuh yang berkenan. Ini sampai kita berkenan, hidup kita ini perkenanan Tuhan, perkenanan Bapa Yahweh itu yang penting. Bukan masalah sedikit banyaknya jiwa yang kita layani. Bukan masalah panjang pendeknya kita mendengar firman Tuhan. Berkenan itu ya penting. Nuh, orang yang takut akan Elohim dan hidupnya berkenan. Ya, sehingga selamat. Hidup berkenan. Ya, sekarang ini sudahkah kita berkenan di mata Bapa Yahweh? Ya, sudahkah kita berkenan hidup kita ini dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam nikah kita, sudahkah berkenan? Atau hidup kita ini sudah dikuasai oleh kasih-Nya Bapa Yahweh? Dikuasai, ya, hidup itu berkenan. Ya. Memang Bapa Yahweh pernah menyatakan kepada Yeshua Masiah, inilah anakku, putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, sampai mendapatkan pernyataan kepadanya. Kepada kita Bapa yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, berkenan karena dia mau datang. Hidup baru, hari-hari baru itu berkenan, perkenanan itu perlu. Ya, satu ayat kita lihat lagi itu Matius 3 ayat 17, itu saat Yesua dibaptis. Ya, itu ada karena ketaatan kepada firman Tuhan, Roh Kudus menguasai hidupnya. Ya. Sehingga Yohanes pun, ya, seharusnya aku yang datang Tuhan, tetapi engkau yang datang kepadaku. Itu tanda, ya, tanda kerendahan hati. Karena banyak sekali orang yang, ya, baptis tetapi hidupnya tak berkenan. Ya, memang baptisan air itu awal dari hidup kita berkenan. Lahir baru itu awal hidup kita itu berkenan. Ya. Jadi perkenanan Tuhan itu diawali daripada orang yang lahir baru. Tetapi lahir barunya betul nggak pertobatannya? Banyak orang yang lahir baru tapi pertobatannya nggak benar. Pertobatannya semu. Ya, baru saja kenal Tuhan, baru saja kenal nama Bapa Yahweh, baptis. Belum pernah tekun, belum meninggalkan dosa, belum ada buah-buah pertobatan. Ya. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan menjadi orang yang lahir baru ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan, nanti dalam perjalanan akan menjadi orang yang rakus, menjadi orang yang jahat,
menjadi orang yang suka bersungut-sungut, ikut-ikutan, ikut Tuhan boleh, ikut-ikutan jangan menjadi orang yang ikut-ikutan. Orang tuanya baptis, anaknya minta dibaptis, pertobatannya belum jelas. Ya, baptis itu sama dengan upacara kelahiran. Bagaimana orang yang masih benih daripada firman Tuhan aja belum tumbuh dalam hidupnya, perkembangan dalam pertobatannya pun masih acak-acakan, tidak karuan. Ibadah saja malas, mendengar firman Tuhan malas, masih suka memberontak, hidup dalam kenajisan, hidup dengan keinginan daging. Ya, bagaimana seorang melahirkan, kandungannya baru 2 bulan 3 bulan, dipaksa, aborsi namanya, membunuh seperti itu. Jadi banyak sekali orang yang dibaptis sebenarnya membunuh. Kelahiran barunya tidak benar, membunuh. Merasa hidup tapi mati. Merasa sudah dimeterai tapi dosanya yang termeterai, itu yang bahaya, ya. Bahaya sekali. Ya. Kalau kita melihat di sini, ya, kemudian ayat 13, datanglah Yesua dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ini dengan suatu kesadaran. Datang artinya sudah ada dalam kematangan. Nanti kalau kita banyak ayat-ayatnya situ, ayat sebelumnya itu mengerikan sekali. Ayat apa kan? Oleh karena itu hasilkanlah buah-buah yang sepadan dengan pertobatan. Jadi harus dihasilkan dulu. Dihasilkan dulu buah-buah sudah pertobatan. Ya, kalau belum dihasilkan buah pertobatan jangan dibaptis. Karena itu namanya kelahiran baru. Baptisan juga sama juga dengan artinya juga sedang sakramen penguburan, menguburkan manusia lama. Ya, kalau manusia lamanya belum mati, saudara, sudah dikubur, bagaimana orang setengah mati dikubur? Banyak hamba-hamba Elohim begitu tega mengubur orang yang dagingnya belum mati, belum ada penyelesaian, dikubur hidup-hidup setengah mati. Kapan mau bangkit? Tak ada kehidupan yang baru. Kematian dan kebangkitan, itulah baptisan air, baptisan pembaharuan. Hati-hati ya, biar jiwa-jiwa itu paham betul, ya, hidupnya nanti nggak berkenan. Namun Yohanes mencegah dia dan berkata, seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Ya, Yohanes menyadari dia seharusnya yang harus dia, karena Yesus datang minta dibaptis. Ya, karena baptis itu sebenarnya pengakuan dosa. Sebenarnya nggak perlu Yesus itu dibaptis. Sebenarnya nggak perlu. Ya, kalau kita melihat ya ayat di atasnya di situ kan. Ya ini. Dan mereka dibaptis olehnya di Yordan, segera mengakui dosa-dosa mereka. Di dosa siapa? Yesus minta dibaptis. Yang diakui adalah dosa-dosa kita, yang akhirnya nanti dibawa di kayu salib sepenuhnya. Kita itu orang yang lahir baru itu, saudara, ya, kita mengakui dosa-dosa kita. Tetapi kalau Yesus kan enggak, dosa-dosa kita yang ditanggungnya. Kadang-kala kita tidak mampu, dosa orang kita harus akui, kesalahan orang ditimpakan kepada kita seringkali mencak-mencak. Tetapi kalau kita orang punya hati lahir baru, dosa orang ditimpakan kepada kita, ya, itu teladan daripada Yesus. Lahir baru itu seperti itu. Kita bisa menerima keadaan seperti itu, saudara.
ya, dosa kita diampuni. Tetapi kalau suatu saat nanti orang timpakan dosa kepada kita, itu namanya baptisan, seperti Yesus dibaptis. Itu nanti menjadi satu syarat untuk duduk di sebelah kanan. Ya. Kepada siapa? Kepada orang yang mau dibaptis seperti Yesus dibaptis dan minum cawan seperti Yesus minum cawan. Tidak salah dipersalahkan, tidak berdosa dibuatnya berdosa. Ini menjadi suatu tujuan dalam hidup kita supaya kita ini berkenan, hidup kita itu berkenan di mata Bapa Yahweh. Itu makanya Yesus berkenan. Akan tetapi sambil menanggapi, Yesus berkata, "Turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapkan kebenaran." Ya, untuk menggenapkan kebenaran. Memang kebenaran ini kadang tidak masuk akal. Kebenaran di dalam firman Tuhan ini kadang seringkali tidak masuk akal. Mana mungkin kita menanggung kesalahan orang? Ya. Tetapi kalau harus ditimpahkan kepada kita, ya rela saja, tidak apa-apa. Ya. Dipersalahkan, kalau kita salah dipersalahkan, itu biasa. Tetapi kalau kita benar, kita dipersalahkan, itu luar biasa. Berkatnya lebih besar. Yesus tidak ada salah. Yesus tidak ada dosa. Tetapi senantiasa dipersalahkan. Hatinya tenang. Hatinya tidak pernah gusar. Tapi kita ini ya marah, gusar, cari pembelaan diri. Itulah daging yang membuat kita tidak berkenan. Ya, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Ya, itu kasih. Ya. Selanjutnya, jadi pada kita mengenapi seluruh kebenaran, maka dia pun menurutinya, mengikuti kehendak Bapa Yahweh. Dan sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan tampaklah langit terbuka baginya, dan dia melihat Roh Elohim turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Dan perhatikanlah, suatu suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Ya, saudara mau dengar-dengaran? Ya, putraku yang terkasih, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan saling membenci, bukan saling menjatuhkan. Ya, saling mengasihi. Ini penting, saudara. Saling mengasihi. Kalau belum bisa, kita harus mengasihi. Ya. Baru kita suka menyembah. Ya, suka menyembah. Jadi kalau ibadah kita ada dalam tubuh yang benar, ya, tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan, itu merupakan satu ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Ya. Itu syarat persembahan. Jadi persembahan-persembahan yang sebelumnya kita bahas itu adalah kelima panca indera kita. Ya, kelima panca indera kita itu dipersembahkan untuk pembangunan tubuh Yeshua HaMashiach menjadi mempelai. Ya, logam itu bicara tentang pendirian. Itu menjadi rangka, ya. Pendirian itu logam, itu bicara pendirian dan pengakuan iman. Ya. Pengakuan iman. Itu mulut kita harus ada pengakuan iman. Ya. Itu logam. Ya, itu untuk kita, panca indera untuk kita. Ya. Itu Roma 10, kita akan baca dulu sebentar. Roma 10.
ayat yang ke-10. Namun aku berkata, apakah Israel sama sekali tidak mengetahui? Musa yang pertama kali berkata, aku akan membuat kamu cemburu. Oh maaf, itu bukan ayat 10 rupanya, ayat 19, karena kecil kali. Ya, sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati, dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Ya, diakui dengan mulut. Kalau dengan kitab Alkitab, ayat yang ke pasal yang 10, ayat yang ke berapa tadi? Ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada suatu pengakuan. Tuh, ya, tumbuh-tumbuhan itu bicara rempah-rempah berbau harum, itu hidung. Ya, itu penyembahan. Binatang itu diambil kulitnya, itu bicara tentang kulit, itu bicara tentang ketaatan. Batu permata itu bicara tentang perhiasan, itu menunjuk pada telinga, dengar-dengaran. Ya, kerang-kerangan itu diambil warnanya untuk dilihat, itu namanya mata. Jadi ini panca indera kita. Dalam pembangunan kemah suci tabernakel ini dimulai dari penyerahan panca indera kita, ya, kepada Yeshua sebagai kepala. Jadi kita serahkan panca indera kita ini, ya, Yeshua. Ya, panca indera ada di kepala. Nanti dari situlah kita akan disusun menjadi tubuh Yeshua Masiah, menjadi tabernakel yang sejati, tersusun. Jadi untuk ke depan, jadi segala persembahan dan pengorbanan kita, baik waktu kita, harta kita, tenaga kita, apa yang kita miliki, kita mau arahkan kepada Yeshua HaMasiah sebagai kepala. Ya, kita arahkan ke sana. Karena sekarang ini banyak berkorban harta, rela berkorban waktu, berkorban apa, tetapi bukan untuk pembangunan tubuh Yesus Masiah. Banyak orang berkorban untuk kemegahan diri, lembu emas, ya, itu halangan. Kemegahan diri emas, kemuliaan manusia, kemuliaan sendiri. Hati-hati, pengorbanan kita ini, pengorbanan waktu, tenaga, uang, apapun yang kita korbankan, baiklah arah kita kepada pembangunan tubuh Yesus Masiah, bukan semata-mata untuk kemegahan diri, untuk kemuliaan manusia, untuk kesombongan. Ya, ini yang bahaya. Jadi panca indera itu juga menunjuk kepada pintu hati, perasaan dan pikiran manusia. Artinya menyerahkan panca indera kita itu, menyerahkan panca indera kita itu sama dengan mempersembahkan pikiran dan perasaan untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Yeshua HaMasiah, yaitu taat dan dengar-dengaran. Jadi kita serahkan panca indera kita itu, kita serahkan pikiran hati kita. Karena pikiran dan hati kita ini liar sekali, saudara, kalau kita tidak serahkan. Ya, pikiran hati kita ini, kalau tidak ada dalam pembangunan tubuh Yesus Masiah, pikiran kita ini untuk membangun Babel, membangun dunia, membangun kemegahan diri, membangun mencari nama bagi diri sendiri. Nama, membesarkan nama, membesarkan organisasi, membesarkan diri sendiri. Pada saat itulah kesombongan akan muncul, busung data akan datang, dan akhirnya menjadi satu kekacauan dalam rohani. Ya, nanti dalam kitab Wahyu banyak kita lihat menganggap diri kaya, tetapi sebenarnya engkau miskin
dan melarat di mata Bapa Yahweh. Kaya secara jasmani di dunia ini, tetapi miskin dan melarat. Pakaiannya ya compang-camping. Makanya belilah minyak dan pakaian putih supaya tidak nampak ketelanjanganmu. Ya, kita ini terbuka di mata Bapa Yahweh, telanjang dan terbuka. Maka kita perlu mewaspadai. Panca indera kita lah, ya, hidup kita lah kita persembahkan kepada Bapa Yahweh, ya, supaya kita menjadi orang yang taat, dengar-dengaran. Dari taat dan dengar-dengaran, kita akan diberikan kuasa untuk mengalahkan setan. Setan yang di langit, setan yang di bumi, setan yang ada di bawah bumi. Ya, setan yang di langit itu roh-roh najis. Kita bisa menang dari roh-roh najis di akhir zaman. Setan yang ada di bumi itulah nabi-nabi palsu. Banyak kepalsuan-kepalsuan. Kita akan bisa melihat kepalsuan itu seperti apa. Ya, kepalsuan-kepalsuan itu adalah menawarkan perkara-perkara dunia, itu kepalsuan. Kebenaran, kesucian dan kesempurnaan tidak ditampilkan, tetapi hal-hal duniawi, hal-hal kekayaan, ya, itu akan ditampilkan. Banyak orang nanti akan terjebak karena mamon, ya, melayani karena mamon, beribadah karena mamon, ya, karena bantuan-bantuan, sehingga kebenaran itu akan diselewengkan, akan mempertahankan prinsip-prinsip hidupnya yang tidak benar, ya, tidak bisa ditegur, dinasehati, merasa dirinya benar, karena merasa dirinya ada yang jasmani, ya, ada yang jasmani. Itulah persembahan kita, dan kita akan lanjutkan sedikit lagi, yaitu bagian yang ketiga dari persembahan itu adalah pasal 25 ayat 8, Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Itu tujuan daripada persembahan, ya, tujuan dari persembahan untuk membuat bait suci, ya. Ini saya baca dari Alkitab. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan segala contoh, segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, ini berarti tujuan dari persembahan hidup kita itu, yaitu untuk membangun kemah suci, tabernakel, menurut contoh dari kerajaan sorga atau kerajaan samayim. Jadi hidup kita ini akan menjadikan suatu bangunan bait suci itu seperti contoh, ya, contoh yang dari samayim itu siapa? Yesus HaMasiah. Itu contoh. Hidup kita ini mencontoh Yesus HaMasiah dalam kebenarannya, dalam kesuciannya. Itu contoh yang bisa kita lihat sekarang ini dalam firman Tuhan, ya. Bentuknya seperti itu, contoh, ya. Contoh, ya. Bait suci, tabernakel. Beberapa ada pengertian-pengertian, ya, tabernakel ini, ya, yaitu kemah suci, bait suci. Artinya apa yang ada di dalam kehidupan kita harus sesuatu yang suci. Pikiran, perasaan, perbuatan kita harus ada dalam keadaan suci. Bahkan yang kita makan juga harus dalam keadaan suci. Yang masuk ke dalam rumah kita juga harus hasil daripada yang suci. Bukan dari hasil penipuan, bukan hasil mencuri, bukan hasil milik orang lain. Itu yang harus kita koreksi. Kalau diri kita bait suci, makanan juga makanan yang haram, yang halal, yang koser,
ya kan? Jadi masih berlaku itu semua, ya, masih berlaku. Banyak nanti kita, ya ini masih pendahuluan, ya, tidak bisa saya jelaskan secara detail, nanti kita pelan-pelan, ya. Kemah suci, bait suci, ya. Yang kedua itu rumah Yahweh, bait Yahweh, ya. Yahweh yang harus tinggal dalam hidup kita, baik dalam wujud firman, Roh Kudus, dan kasih Elohim. Segala sesuatu yang kita terima dari Yahweh, berkat Yahweh, harus kita persembahkan kepada Bapa Yahweh, ya. Kita persembahkan kepada Bapa Yahweh. Hidup kita ini juga disebutkan sebagai kemah sembahyang atau rumah doa. Ya, kita ini rumah doa bagi segala bangsa. Kita banyak berdoa. Ya, rumah hidup kita itu tempat berdoa dan mempersembahkan korban. Demikian juga kehidupan kita ini dalamnya harus ada doa penyembahan dari hati yang suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dari hati yang suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Karena manusia sekarang ini susah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan ada orang yang sudah berkorban ditarik kembali. Banyak kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Tidak suka berkorban. Ya, mau banyak orang berkorban kalau diekspos ke Facebook, ke WA. Ya, itu tidak ada upahnya. Berkorban itu memberi tangan kanan, tidak diketahui tangan kiri. Artinya berkorban itu sembunyi-sembunyi, hanya Bapa Yahweh yang tahu dan akan membalaskan. Tetapi kalau sifatnya diekspos itu dermawan. Ya, dermawan itu saudara, gak ada nilainya seperti itu. Jadi kita mau belajar kalau kita berkorban, tak usah digembor-gemborkan. Itu kan dari Tuhan, berkat Tuhan. Ya, tidak usah ditunjuk-tunjukkan, ya, pengorbanan kita. Itu rumah doa. Orang yang suka berdoa, suka sembahyang, suka berkorban. Ya, jangan pelit untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapa Yahweh. Ya, kemah suci juga itu berbicara tentang kemah kesaksian. Kehidupan yang mengasihi Tuhan pasti ada kesaksian dalam hidupnya. Kesaksian perlu disaksikan untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena kesaksian itu bagaikan sinar pelita yang menyinari kegelapan. Demikian juga perkataan kesaksian. Ya, kesaksian itu akan mengalahkan setan. Itu Wahyu 12 ayat 10-12 itu perkataan kesaksian itu akan mengalahkan setan. Tetapi kesaksian bagaimana? Kesaksian itu bukan unek-unek. Kesaksian itu bukan menjatuhkan orang. Kesaksian itu, ya, kesaksian itu saudara, apa yang telah Bapa Yahweh perbuat atas kehidupan kita dalam keselamatan. Apa yang telah Bapa Yahweh perbuat atas kehidupan kita dalam hal keselamatan. Ya, banyak saudara melihat sendiri. Ya, kita sudah ditarik, dilepaskan untuk menjadi keselamatan. Menyaksikan kemurahan Bapa Yahweh atas kehidupan kita. Itu menjadi terang, ya. Terang. Ya. Kemah suci juga itu, tabernakel itu kemah pertemuan, kemah perhimpunan. Jadi kehidupan yang suci harus memperhatikan persekutuan satu dengan yang lain, ya. Ya, persekutuan itu penting, saudara. Jadi persekutuan, ya, persekutuan ranting dengan pokok, persekutuan ranting dengan ranting. Ya, kalau Yohanes 15 ayat 1 dan selanjutnya itu, ya, kalau kita masuk dalam persekutuan, kita,
Ya, kalau kita tidak masuk dalam persekutuan ini, kita akan mengalami kekeringan, kehidupan yang tersesat dan menyimpang. Ya, jadi masuk dalam persekutuan. Jangan menjadi orang yang liar, mau tergembala dengan baik. Ya, kita memang harus tergembala. Gembala yang agung kita adalah Yesus Masiah. Tetapi di bumi ini ada gembala. Ya, itu namanya pokok dan carang. Itu harus menyatu. Jangan suka gampang-gampang kita pindah sana, pindah sini. Tidak suka sedikit, pindah sana, pindah sini. Kapan saudara mau bertumbuh? Kita ini mau disatukan, dicangkokkan. Kalau kita pindah sana, pindah sini, mati nanti rohani saudara. Mati. Ya, apalagi orang-orang yang gampang tersinggung, apalagi orang-orang yang cinta organisasi, ya, mati rohani saudara. Jangan sampai saudara mati rohani saudara. Ya, senang tidak senang, bertahan dalam gembala yang benar. Mati, jangan sampai mati rohani saudara. Seperti seorang yang memilahkan, ya, dalam 1 bulan tanaman itu dipindah 10 kali. Ya mati tanaman itu. Di sini tidak cocok, di sana tidak cocok. Kadang-kala menjadi terpaksa karena perjanjian, karena kesepakatan. Bukan demikian kita ikut Bapak Yahweh ini. Supaya kita mau mengambil getah itu, darah Yesus itu. Ya. Kita ini mau pokok dan ranting, ya, getah yang sama, darah Yesus itu mengalir. Ya, selesaikan masalah dengan baik, persoalan dengan baik, itu yang penting. Ya, persekutuan. Ya, mulai kita akan bertekun nanti persekutuan pengajaran rasul-rasul, persekutuan dalam perjamuan suci, persekutuan dalam doa dan penyembahan. Ya, masuk dalam persekutuan. Ya. Ya, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan langkah-langkah membangun kemah suci tabernakel. Ya, langkah-langkahnya nanti akan kita lihat itu untuk renungan yang selanjutnya. Ya, supaya kita ada langkah-langkah. Ya, ini masih langkah-langkah. Ada beberapa, mungkin sekali sekali firman lagi atau 2 kali lagi baru kita akan nanti masuk dalam pelajaran tabernakel, alat-alat tabernakel yang akan Bapak Yahweh bukakan supaya kita banyak berdoa, semakin dinyatakan, dibukakan rahasianya, sehingga iman kita benar, pertobatan kita benar, baptisan kita benar, pepenuhan Roh Kudus kita benar. Ya, bersekutu dalam meja roti itu yang tidak beragi, karena banyak sekarang firman yang beragi, ya, firman yang tidak murni, motivasinya tidak murni. Ya, kalau beragi itu berongga, memberikan kemudahan, kenyamanan daging ini. Itu namanya dosa dipelihara, ada rongga-rongga itu ragi. Banyak ragi-ragi nanti akan kita lihat di sana. Ada ragi Parisi, ragi Herodes, ragi Saduki, ragi kejahatan, ragi dosa. Karena banyak, ya, ragi-ragi yang perlu dibongkar. Bagaimana hidup kita menjadi terang seperti menorah atau pelita emas. Bagaimana hidup dalam penyembahan kepada Bapa Yahweh sampai kita melihat di depannya itu ada pintu tirai. Ya, bagaimana daging kita ini sampai terrobek. Jangan banyak menyembah, banyak berdoa, yang di depannya lembu emas, harta kekayaan dunia ini. Itu namanya penyembahan yang palsu itu. Penyembahan yang palsu kepada lembu emas. Diperbudak dengan kekayaan dunia. Tak usah kita ikut Tuhan kalau itu yang depan kita. Perobekan daging kita itu penting. Keinginan kita itu harus kita pulihkan. Ya. Supaya kita itu diberkati dan berkat itu tidak
mengoyakkan hidup kita. Karena banyak orang diberkati, dipaksakan tapi mengoyakkan hidupnya. Seperti anak yang bungsu itu memaksakan meminta warisan kekayaan dari bapaknya. Tetapi kekayaan itu merusakkan hidupnya. Ya, bersyukur mereka kembali. Itu namanya memaksakan kehendak. Ya, memang manusia senang dengan janji-janji Tuhan. Tetapi kita mau kan? Kesukaan Tuhan melakukan firman. Ya kalau sudah melakukan firman Tuhan, apa yang gak diberi oleh Bapa? Seorang anak saja sudah taat sama orang tuanya, baik sama orang tuanya, membantu orang tuanya. Disediakan segala sesuatu untuk anak itu. Apalagi Bapak yang di Samayim sana, pasti akan memberikan. Jangan kita kejar-kejar perkara-perkara dunia. Kejarlah dulu perkara yang rohani. Cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Ya, ditambah-tambahkan. Kita mau begitu. Berkat yang ditambah-tambahkan. Ya. Berkat itu membuat kita semakin rendah hati. Berkat jasmani itu semakin kita mengasihi Bapa Yahweh. Bukan berkat jasmani itu menjadi kesombongan. Dan itu tidak perlu diagung-agungkan. Itu sampah, saudara. Tidak perlu ditinggi-tinggikan. Ya. Jadi perlu kita dalam hidup ini menyadari arah kita. Menjadi mempelai. Memang jalannya jalan sempit. Sedikit yang melaluinya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, pasti kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jalan yang Bapak tunjukkan lewat kemah suci tabernakel ini, jalan raya, jalan kekudusan. Ya, jalan raya, jalan kekudusan. Ya, salam buat malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.